Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pia Ayu Rosalinda dari 3A Biologi Reguler akan menjelaskan mengenai sistem urinaria. Sistem urinaria atau sistem perkemihan yaitu sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Dan sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah, tersusun oleh dua area utama yaitu korteks dan medula. Medula ini terdiri dari struktur kerucut yang disebut piramida ginjal. Ginjal terletak di area yang tinggi yaitu pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan dua pasang iga terakhir, dan ginjal kanan terletak agak di bawah dibandingkan ginjal kiri karena ada hati pada sisi kanan. Selanjutnya yaitu struktur ginjal dengan bagian-bagiannya. Untuk di gambar A ada korteks, medula, pelvis, renal vein, dan ureter. Selanjutnya di bagian B ada glomerulus, kapsul vas, kapsul Bowman, tubulus distal, tubulus proximal, dan di bagian C ada efferent vessel. Struktur nefron. Satu ginjal mengandung lebih dari 1 juta nefron yang merupakan unit pembentuk urin. Selanjutnya ada glomerulus, yaitu gulungan kapiler yang dikelilingi kapsul epitel yang berdinding ganda, disebut juga kapsul Bowman. Selanjutnya ada tubulus contortus proximal. Tubulus ini panjangnya mencapai 15 mikrometer dan sangat berliku. Pada permukaan yang menghadap ke lumen tubulus ini terdapat sel-sel epitel lial kuboid yang kaya akan mikrofilus dan memperluas area permukaan lumen. Yang selanjutnya ada ansa Hens tubulus contortus proximal, yaitu mengarah ke tungkai descendens ansa Hens yang masuk ke dalam medula, membentuk lengkungan jepit yang tajam dan membalik ke atas dengan membentuk tungkai ascendens ansa Hens. Selanjutnya adalah tubulus contortus distal. Ia memiliki panjang sekitar 5 mikrometer dan membentuk segmen terakhir nefron. Selanjutnya ada tubulus atau ductus pengumpul. Karena setiap tubulus pengumpul bersenden di korteks, maka tubulus tersebut akan mengalir ke sejumlah tubulus contortus distal. Tubulus pengumpul membentuk ductus pengumpul besar yang lurus. Ductus pengumpul membentuk tuba yang lebih besar yang mengalirkan urin ke calyx minor. Calyx minor bermuara ke pelvis ginjal melalui calyx mayor. Dari pelvis ginjal, urin dialirkan ke ureter yang mengarah ke kandung kemih. Fungsi ginjal. Ginjal berfungsi sebagai ekskresi. Ginjal menyaring darah dan menghasilkan volume besar filtrat. Selanjutnya pengaturan volume dan tekanan darah, pengaturan konsentrasi zat terlarut dalam darah, juga berfungsi sebagai pengaturan pH cairan ekstraseluler, pengaturan sintesis sel darah merah, dan berfungsi untuk pengaturan sintesis vitamin D. Selanjutnya ada ureter, yaitu yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter memiliki panjang antara 25 cm sampai 30 cm. Berdiameter 4 mikrometer sampai 6 mikrometer. Dinding ureter ini terdiri dari 3 lapisan jaringan. Yang pertama, lapisan terluar, yaitu lapisan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah, yaitu muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos sirkular ke arah luar.
Dan yang ketiga ada lapisan terdalam, yaitu epitelium mukosa yang mengekresi selaput mukus pelindung. Selanjutnya ada kandung kemih sebagai penampung urin sementara. Lokasi kandung kemih pada laki-laki terletak tepat di belakang simfisis, pubis, dan di depan rektum. Pada perempuan terletak agak di bawah uterus dan di depan vagina. Ukuran organ ini sebesar kacang kenari, terletak pelvis saat kosong. Selanjutnya ada struktur kandung kemih. Dinding kandung kemih ini terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama serosa adalah lapisan luar, yang kedua otot detrusor adalah lapisan tengah, dan yang ketiga ada submukosa adalah lapisan jaringan ikat yang terletak di bawah mukosa dan menghubungkan dengan muskularis. Dan yang terakhir adalah mukosa, yaitu lapisan terdalam. Lapisan ini merupakan lapisan epitel yang tersusun dari epitelium transisional. Yang terakhir yaitu uretra, yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih dan mengeluarkannya dari tubuh. Uretra pada wanita berbentuk lurus dan pendek, berjalan secara berlangsung dari leher kandung kemih ke luar tubuh. Uretra pada pria jauh lebih panjang dan melengkung dari kandung kemih keluar tubuh, melewati kelenjar, prostat, dan penis. Uretra pria memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih dan saluran bagi segmen dari reproduksi. Proses pembentukan urin. Proses yang pertama yaitu filtrasi. Terjadi penyerapan darah. Yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali cairan protein. Yang disaring disebut filtrat glomerulus. Yang kedua ada reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glikosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Selanjutnya ada sekresi sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal, dialirkan ke papilla renalis dan selanjutnya diteruskan keluar tubuh. Sekian penjelasan mengenai sistem urinaria dari saya, Yayu Rosalinda, 3A Biologi Reguler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.